Oh, 340 Nm loh sobat setir, itu dahsyat sih. Halo sobat setir, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan di sebelah gue lagi ada sebuah Chery Omoda. Cuman ini bukan Omoda biasa, ini adalah Omoda E5 atau Omoda E5 full electric. Wah, menarik banget. Karena sebenarnya setir kanan juga udah pernah review nih Chery Omoda 5 dan Chery Omoda 5 GT, ada di sini videonya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas apa sih kira-kira perbedaannya antara Omoda E5 atau yang EV dan Omoda biasa, dan gimana kira-kira impresi berkendaranya. So, daripada penasaran, ikutin terus video ini sampai habis. Let's go! Sebelum jalan, kita mau bahas dulu bagian interiornya nih sobat setir, karena interiornya itu banyak perubahannya. Yang pertama, kita disambut dengan kombinasi warna interior yang menurut gue berasa mewah banget. Dia penggabungan antara warna biru dan warna putih di joknya, di dashboardnya, dan di setirnya juga. Nah, selain itu, untuk layar di depan sekarang juga beda nih. Jadi dia modelnya nge-curve gitu, memberikan kesan kemewahan juga. Totalnya 24,6 inci, kanan dan kiri. Satunya 12,3 dan ini 12,3 gitu. Nah, selain itu perbedaannya ada di bagian pengaturan AC atau konsol AC-nya. Sekarang sudah tidak ada konsol AC fisik. Jadi sekarang itu pengaturannya melalui si head unit yang besar ini, yang di 12,3 inci ini sobat setir. Gokil. Serta di sini ada tambahan, ini adalah sensor buat ngelihat recognition wajah dari sang driver. Kira-kira si drivernya itu fokus apa enggak nyetirnya, dia bisa ngedetect di sini. Dan setirnya sih menurut gua mewah ya. Tombol-tombolnya juga udah bukan tombol-tombol fisik, dia berasa mewah banget nih, asik banget sobat setir. Oke, sebelum berjalan, oh ya gue juga mau ngasih tahu kalau ini tetap menggunakan audio premium by Sony, sama seperti Omoda 5 yang internal combustion engine gitu. Nggak sabar, penasaran, pengen cobain impresi berkendaranya. Langsung aja kita jalan yuk, let's go! Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di dalam Chery Omoda E5. Gue mau mulai dari posisi duduknya dulu. Sebenarnya posisi duduknya itu masih kurang lebih sama seperti Chery Omoda 5 maupun Omoda 5 GT. Untuk visibilitasnya juga masih sama kurang lebihnya, karena emang basic mobilnya sama ya sobat setir. Jadi ngeliat kanan, ngeliat kiri, ke spion, ke belakang itu juga masih mudah. Terus juga terdapat blind spot monitoring system juga di bagian cermin spion. Jadi itu ngebantu banget kita untuk melihat bagian blind spot kita gitu. Nah, kemudian ke depan kabin. Nah, ini yang menarik menurut gua, karena sekarang kan sudah tidak ada mesin internal combustion engine-nya lagi. Jadi udah full pakai motor listrik. Yang dimana suara mesin tuh nggak masuk ke dalam gitu. Jadi sekarang jauh lebih hening, jauh lebih terasa apa ya, mewah sih menurut gua, lebih sophisticated. Lebih sophisticated. Jadi lebih oke lah gitu. Kemudian kita harus sadari bahwa ini kan sekarang udah full EV nih. Full EV itu berarti dia membawa bobot yang berlebih kan, yaitu baterai. Nah, dengan tambahan bobot berlebih itu juga berpengaruh ke settingan suspensi. Kalau gue ngerasanya bantingannya sekarang jadi sedikit lebih keras atau lebih stiff lah, lebih kaku gitu. Karena memang untuk menahan si bobot yang lebih berat itu. Kalau memang suspensinya settingannya masih yang lama, menurut gue akan jadi terlalu mengayun nih. Jadi emang udah cara yang terbaik yaitu sedikit dikerasin. Di depan ada polis tidur, kita coba. Oke, memang sedikit lebih keras, tapi nggak kekeras yang in a negative way gitu sobat setir. Menurut gua masih oke banget, masih nyaman banget gitu rasanya. Dan di depan ini ada belokan, kita cobain sambil sedikit high speed. Wow, nah tuh dia tuh nurut sobat setir. Jadi handlingnya juga semakin baik nih dengan suspensi yang settingannya sedikit lebih keras gitu. Udah prosedur lagi. Wah, gokil. Kita coba pindah zigzag sedikit. Wow, mobilnya nurut banget sobat setir, gokil. Prosedur lagi. Wow, nyaman banget ya, berasa nyaman banget sih kalau menurut gue. Nah, selain suspensi dan handling, di mobil ini sekarang ADAS itu udah komplit banget. Kita intip ya. Kita bisa lihat dari si head unit berukuran 12,3 inci ini yang sekarang udah curve ini nih sobat setir. Kita lihat dia punya apa aja.
Wow, ini komplit banget sih. Ada integrated cruise assist exit warning, ada vehicle departure warning, overspeed warning, intelligent high beam assist, intelligent avoidance assist. Terus juga yang pastinya ada front collision warning, automatic emergency braking assist, dan lain-lain. Jadi emang udah full tech banget nih untuk si ADAS-nya dari Chery Omoda E5 ini gitu. Menarik banget Soster. Asik ya. Oh, jalan-jalan hancur, sedikit berasa deg-deg-deg gitu ya. Cuman nggak yang bumpy banget itu enggak sih. Kemudian gue mau ngebahas masalah mobil ini punya 3 buah driving mode. Jadi, dan uniknya kalau kita ganti-ganti driving mode-nya, dia tuh bunyi ada suaranya gitu, dia ngasih tahu kita. Tuh. Eco mode. Oh, ECO mode ternyata. Normal mode. Nah, dia tuh ngasih tahu kita lagi di settingan apa. Kalau di Eco mode tentunya tujuannya memang lebih fokus ke ini ya, konsumsi listrik yang lebih hemat lah gitu. Jadi untuk respons gasnya juga lebih ditahan, walaupun tetap nyundul-nyundul sih ya, tetap mantep gitu. Kalau di normal mode ya normal aja. Tuh, menarik banget. Sama kalau di sport sih, woi. Gokil sih. Nah, ngebahas masalah motor listriknya sendiri, mobil ini itu menghasilkan tenaga di 201 horsepower dan torsinya di 340 Nm. 340 Nm loh sobat setir, itu dahsyat sih. Dan menggendong baterai berukuran 61 kWh dengan range di 430 km. Range 430 km itu kurang lebih seperti dari Jakarta menuju Kendal ya. Ke Kendal tuh kita bisa sekali pengisian full battery, bisa langsung sampai gitu. Sekali pengisian aja. Jadi untuk range-nya sih ya lumayan, 430 km. Oke sih. Sekarang di depan lagi kosong, kita coba nonton. Oh. Wow, gokil sih sobat setir. Gokil. Wah, seru banget ya. Nah, sekarang mau melakukan pengujian nih untuk akselerasinya dari si Omoda E5 ini. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya? Kita udah punya alat ukurnya, akan kita buktikan kira-kira seberapa kencang si Chery Omoda E5 ini. Let's go. Oke sobat setir, sekarang kita akan melakukan pengujian akselerasi dari 0 ke 100 menggunakan mode normal di Chery Omoda E5 dengan tenaga 201 horsepower dan torsi di 340 Nm. Kira-kira kita dapat berapa detik nih? Sekarang jalanan kosong, kita coba aja. 1, 2, 3. Wow, gokil. Nah, kita udah melakukan pengujian dari mode normal. Sekarang kita uji dengan mode sport. Let's go. Oke sobat setir, sekarang saatnya kita coba menggunakan mode sportnya nih. Kira-kira kita dapat berapa? Kita ganti dulu ke sport mode. Wah, udah siap, jalanan kosong. Siap. Langsung aja kita coba. Sebentar, ada mobil dulu, bentar. Oke. 1, 2, 3. Wah. Gokil. Wow. Udah 100. Secepat itu. Gokil. Kita lihat ya berapa hasilnya ya. Jadi tadi sudah melakukan tes akselerasi dari 0 ke 100 menggunakan alat ukur kita. Di mode normal dapat 6,85. Di mode sportnya dapat 6,73. Gokil. Itu semua dilakukan di jalanan aspal Indonesia dengan suhu yang bisa dibilang mendung-mendung gitu ya. Dapat angka segitu. Wow, itu kencang sobat setir. Itu kencang dari sebuah motor listrik 201 horsepower dan torsinya di 340 Nm. Bener-bener ini adalah sebuah EV yang kencang sih menurut gue, dan tentunya fun to drive. Wah, asik banget. Mantap. Nah, seperti kebanyakan mobil canggih zaman now, Omoda E5 ini juga memiliki virtual personal assistant. Cara ngesambungnya gampang, tinggal panggil aja. Halo Omoda. Please continue.
Turn off aircon. Okay. Mati. Nah, selain kita bisa mention kayak gitu, kita juga bisa pakai button saya ada di bagian sini. Kolom setir kanan. I'm listening. Turn on aircon. Okay. Nah, asik sih, smart banget. Terus juga untuk pengaturan AC tuh bisa dari sini misalnya. Tuh, pengaturannya juga kelihatan canggih banget ya. Hembusan udara dinginnya tuh kelihatan, flow-nya mantap. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, Sobat Setir, setelah tadi cobain driving si Chery Omoda i5 ini, gue juga mau ngebahas bagian eksteriornya. Karena di bagian eksterior juga terdapat perubahan untuk menunjang kelistrikannya atau electricity-nya nih, Sobat Setir. Nah, kita mulai dari segi depannya dulu. Di bagian depan terlihat perubahannya bahwa di Omoda i5 ini sudah tidak terdapat grill yang exposed atau terbuka. Kalau kita ingat di Chery Omoda GT atau Chery Omoda 5 biasa, itu terdapat grill yang gede nih di sini. Nah, karena elektrik, sekarang di i5 sudah tidak ada grill yang terbuka tertutup seperti ini, Sobat Setir. Kalau menurut gua, preference gua jadi jauh lebih clean. Walaupun memang di bagian bawahnya itu masih terdapat grill yang terbuka. Ini untuk fungsi untuk pendinginan gitu. Nah, jadi jauh lebih lebih clean, lebih ganteng gitu, Sobat Setir. Kalau kita lihat juga di sini terdapat kamera depannya jadi slick gitu desainnya, dan di sini terdapat tulisan Omoda. Wah, gokil, keren. Nah, nggak hanya di bagian depan, karena di bagian samping itu juga ada perubahan nih, yaitu di bagian velgnya. Ciri khasnya sebuah kendaraan EV itu adalah penggunaan velg yang desainnya ngeblok gini. Di Omoda i5 ini juga berubah velgnya menjadi desainnya ngeblok gini nih, Sobat Setir. Tuh, menarik banget ya. Jadi EV banget gitu. Nah, tentunya ini untuk menunjang koefisien drag yang lebih baik gitu. Jadinya bisa jalan lebih jauh lagi nih range-nya. Nah, nggak hanya di depan dan di samping, di bagian belakang juga ada perubahan. Yuk kita intip bagian belakang. Nah, Sobat Setir, bergeser ke bagian belakang, sebenarnya di bagian belakang ini perubahannya tidak terlalu banyak nih. Tapi yang paling kelihatan adalah kalau Sobat Setir ingat di Omoda 5 atau Omoda 5 GT, itu terdapat kayak spoiler lagi nih, kayak winglet lagi gitu di sini. Jadi ada double. Nah, untuk yang di i5 ini enggak, dia cuma satu berwarna dengan body. Jadi kelihatan lebih slick, lebih manis lagi gitu. Nah, kalau kita intip ke bawah, ini yang menjadi pembedanya, karena di bagian bawah itu terlihat ada baterai di situ, gitu, Sobat Setir. Keren banget. Oh iya, hampir ketinggalan. Gue mau ngebahas masalah si franknya. Jadi Omoda i5 ini memiliki frank seperti kebanyakan EV zaman sekarang. Walaupun memang ukurannya tidak begitu besar, tapi dia lumayan dalam nih, Sobat Setir. Ada di bagian depan. Serta untuk charging portnya unik, posisinya ada di sini. Ini support AC dan DC, dan untuk DC chargingnya itu membutuhkan waktu sekitar 25 menit untuk mengisi dari 30 hingga 80% aja, which is very fast, Sobat Setir. Cocok banget dipakai di dalam kota maupun kita keluar kota, karena ketika lagi di rest area isinya cepet banget. Mantap. Tutup dulu. Keren. Oke, Sobat Setir, untuk si Chery Omoda i5 ini terdapat dua opsi warna, ada warna hitam dan warna putih. Dan untuk estimasi harganya sebenarnya Chery belum mengeluarkan harga resmi nih. Jadi nanti kalau udah ada harga resminya akan kami tulis di kolom deskripsi di bawah. Mobil ini cocok banget untuk Sobat Setir semua yang mencari sebuah EV yang comfortable, berasa mewah, fiturnya lengkap, dan tentunya memiliki layout SUV gitu ya, yang tinggi gitu ya. Omoda i5 ini cocok banget, Sobat Setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Gue di mana? Di sini. Kenapa miring amat sih gue?